berperan dapat lebih dari 40 jamaah. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat cukup dengan 2 orang saja karena sudah berarti berjamaah. Tapi yang paling banyak diambil kita sebagai umat Islam yaitu minimal itu untuk mengerjakan sholat Jumat 40 orang. 3, hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salat Jumat ketika telah tergelincir matahari. 4, hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Hadis tentang khutbah ini menyatakan sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salat Jumat ketika telah tergelincir matahari. Khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat secara bahasa berarti pidato atau ceramah. Khutbah adalah kegiatan berdakwah yang mengajak atau menyeru orang lain untuk mengingatkan ketakwaan, keimanan, dan pesan keagamaan lainnya dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Di antara macam-macam khutbah yaitu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, khutbah pada salat 2 gerhana, khutbah nikah, khutbah pada salat istisqa, dan khutbah pada ibadah haji. Pada subbab ini akan dibahas khutbah pada salat Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan pada hari Jumat, tepatnya pada pelaksanaan salat Jumat. Khutbah Jumat termasuk rukun salat Jumat. Seorang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. Khutbah Jumat disampaikan secara monolog, yaitu komunikasi satu arah. Khatib dalam menyampaikan khutbah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tanya jawab atau diskusi. Sedangkan jemaah yang hanya mendengarkan dengan hikmat salah satu dasar pelaksanaan salat Jumat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ketentuan khutbah Jumat. Nah, jadi syarat untuk menjadi seorang khatib itu yang pertama tentunya muslim, laki-laki dan balik. Yang kedua, taat beribadah serta tidak berbuat tercela dan dosa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, secara suci dari hadas dan najis. Yang kelima, berakal sehat. Dan 6, menutup aurat. Adapun rukun khutbah Jumat, yang pertama membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua itu membaca syahadatain pada kedua khutbah. Yang ketiga mengajak jamaah pada kedua khutbah untuk bertakwa. Yang keempat membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang kelima berdoa memohonkan ampun untuk umat Islam pada khutbah kedua. Nah, jadi khutbahnya itu ada 5. Kalau salah satunya ini tertinggal berarti sholat Jumatnya itu tidak sah. Lanjut ke ketentuan khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dimulai setelah tergelincir matahari, yaitu masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib menyampaikan khutbah dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara keras dan jelas agar tepat didengar oleh jemaah. Yang kelima, khutbah disampaikan secara tertib. Nah, lanjut untuk selanjutnya penyelenggaraan jenazah. Baiklah, penyelenggaraan jenazah. Pengertian memandikan jenazah. Sebelum jenazah disalatkan, maka yang harus dilaksanakan adalah memandikannya. Memandikan jenazah dimaksudkan agar segala bentuk hadas dan najis yang ada pada jenazah tersebut hilang dan bersih, sehingga jenazah yang akan dikafani terus disalatkan telah suci dari hadas dan najis. Pada dasarnya, memandikan jenazah sama saja memandikan dengan orang yang hidup. Namun, perbedaannya adalah orang yang hidup mandi sendiri, sedangkan jenazah harus dimandikan. Walaupun
demikian, ada sedikit perbedaan dalam memandikan jenazah. Tidak saja meratakan air ke seluruh tubuh, namun dalam memandikannya juga harus hati-hati dan kelemah lembutan. Memandikan jenazah adalah hal yang harus dilakukan atas jenazah seorang muslim. Sebelum ia disalatkan, mandi ini dilakukan dengan cara membersihkan segala najis yang ada pada badannya dahulu, utamanya bagian kemaluan. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ini harus diusahakan hati-hati supaya mayat tersebut tidak membawa kotoran ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam memandikan mayat, wajib ada niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia termasuk bagian dari ibadah. Demikian pula mutlak, suci dan halalnya menghilangkan najis dari badan mayat terlebih dahulu dan tidak ada penghalangnya yang dapat mencegah sampainya air ke kulit mayat. Semua itu harus dipenuhi dalam memandikan mayat. Syarat memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah, pertama, mayat itu Islam. Kedua, lengkap tubuhnya atau bagian tubuhnya walaupun sedikit. Tiga, jenazah tersebut mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Mengafani jenazah. Setelah mayat dimandikan, maka wajib bagi tiap-tiap mukmin untuk mengafani. Hukum mengafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Mengafani jenazah dengan suatu yang dalam menutup seluruh badannya walaupun hanya sehelai kain. Dalam mengafani jenazah ada beberapa hal yang diutamakan atau disunahkan mengenai kain kafan antara lain. 1. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, kering, dan menutup seluruh tubuh mayat. 2. Kain kafan hendaknya berwarna putih. 3. Jumlah kain kafan untuk laki-laki, sedangkan bagian perempuannya hendaknya 5 lapis. 4. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wewangian terlebih dahulu, tidak berlebihan dalam mengafaninya. Tata cara mengafani jenazah. Untuk mayat laki-laki. 1. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta lapisan diberi kapur barus. Kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditabur wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. 4. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelum di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. 5. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka. Boleh ditutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan, kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja. Untuk mayat perempuan, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi
dan dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kafas. 3. Pakaikan sarung. Pakaikan baju kerudung. 5. Dandani rambutnya dengan 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. 6. Pakaikan kerudung. 7. Membungkus dengan selembar kain. Terakhir, dengan cara menentukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. Baiklah, akan dilanjutkan dengan saudara Habibah. Baiklah, selanjutnya menyolati jenazah. Secara umum, ulama fikih sepakat bahwa hukum menyolati jenazah adalah fardu kifayah, sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah SAW dan yang telah dilakukan oleh kaum muslimin. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah diminta untuk menyolati jenazah yang masih memiliki hutang. Lantas Rasulullah bertanya, apakah ia meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutangnya? Jika mereka menjawab bahwa ia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau akan menyolatinya. Dan jika tidak, beliau bersabda kepada kaum muslimin, sholatlah untuk teman kalian. Nah, ini maksudnya kita hendaklah wajib ya hukumnya menyolati jenazah. Karena Rasulullah apalagi yang memiliki hutang. Makanya untuk seperti kita hendaklah misalnya memiliki hutang tuh harus cepat dilunasi tuh supaya enak itu menyolatkannya. Selanjutnya ada rukun salat jenazah. Nah, yang pertama itu niat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niat dan sesungguhnya orang akan mendapat balasan sesuai dengan yang diniatkan. Yang pertama itu niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Nah, dalam pandangan mayoritas ulama, sebagian merupakan bagian dari rukun salat jenazah. Maka jika dia melakukan salat jenazah dalam keadaan duduk, maka salatnya tidak sah. Karena ia tidak memenuhi salah satu dari rukun salat, yakni berdiri. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Abu Hanifah, Syafi'i, dan Abu Thawr. Yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sholat atas jenazah Raja Nasyi dengan 4 takbir. Tirmizi berkata, sholat jenazah dengan 4 takbir merupakan amalan yang dilakukan para sahabat dan yang lain, yang mana mereka melihat Rasulullah sholat jenazah dengan takbir sebanyak 4 kali. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafwan, Malik, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Lalu selanjutnya, yang keempat, membaca Fatihah dengan suara lirih. Selanjutnya, yang kelima, membaca salawat kepada Rasul. Membaca salat kepada Rasul untuk bacaan salawat apapun bentuk dan lafalnya diperbolehkan. Jika seorang membaca salat sebagaimana berikut, misalnya Allahumma shalli ala Muhammad, itu pun sudah cukup. Namun untuk lebih baik kalau mengikuti contoh yang diajarkan Rasulullah, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, secara umum salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibaca setelah takbir kedua. Selanjutnya doa kepada mayat. Yang ketujuh, membaca doa setelah takbir keempat. Setelah takbir itu baca doa lagi. Selanjutnya yang terakhir salam. Setelah itu ada syarat salat jenazah. Nah, syarat salat jenazah itu yang pertama ada badannya harus suci, yang kedua suci dari hadas kecil maupun besar, yang ketiga menghadap ke arah kiblat, yang keempat menutup aurat. Selanjutnya menguburkan jenazah. Nah, setelah selesai disolatkan maka persiapan untuk penguburannya. Tujuan dari penguburan
jenazah atau mayat adalah menutup jasad mayat dalam liang kubur sehingga baunya tidak tercium dan badannya tidak dimakan binatang buas ataupun burung. Cara apapun yang sudah memenuhi tujuan ini, maka hal itu dapat menggugurkan kewajiban, tapi dianjurkan untuk menggali kubur lebih dalam dengan perkiraan tinggi badannya orang dewasa. Nah, tata cara pemakaman jenazah. Yang pertama, satu, dianjurkan untuk memperluas, memperdalam, dan memperbagus liang kubur. Yang pertama ini kan harus ada memperluas liang kubur, diperdalam, dan memperbagusnya. Yang kedua, disunahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kubur. Ya, disunahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kubur. Yang ketiga, disunahkan bagi seseorang yang memasukkan jenazah ke kubur untuk mengucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, atau bisa juga Bismillah wa ala millati Rasulillah. Lalu yang keempat, jenazah diletakkan ke dalam kubur dengan bersandar pada sisi tubuh bagian kanan dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Yang kelima, memberikan tanda pada kubur. Maksudnya tanda itu kayak batu nisan. Nah, seperti itu harusnya ada tanda. Karena kalau tidak ada tanda itu sebagai pemberitahuan pada ini adalah kubur. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keenam. Selanjutnya yang keenam, meninggikan kuburan setinggi 1 jengkal dan dibentuk gundukan. Ya kan? Diberi gundukan, jangan terlalu rata dengan tanah. Yang ketujuh, disunahkan bagi seseorang yang menghadiri pemakaman jenazah untuk mengambil 3 genggam tanah lalu menaburkannya ke arah kepala jenazah, dan ketika menaburkan tanah tersebut tidak ada bacaan tertentu. Nah, ini cuma disunahkan ya, menaburkan 3 genggam tanah ke lalu menaburkannya ke arah kepala jenazah. Nah, ini sunnah dan tidak ada bacaan tertentu. Hanya menaburkannya saja. Yang terakhir, hendaknya seseorang yang menghadiri pemakaman jenazah mendoakan keteguhan untuk jenazah. Nah, mungkin ini saja yang baiklah, ini ada lagi yang ingin Sarimah sampaikan mungkin. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang memandikan jenazah. Ada yang ketinggalan, maaf. Yang pertama itu memandikan jenazah adalah syarat memandikan jenazah. Yang kedua adalah hukum memandikan mayat. Jumhur ulama atau golongan terbesar dari ulama berpendapat dalam memandikan mayat muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah klasifikasi dalam memandikan jenazah. Ini bertujuan memberikan perbedaan dalam memandikan jenazah. Hal ini yaitu pertama, jenazah yang boleh dimandikan. Jenazah yang wajib dimandikan adalah orang Islam dan orang yang meninggal bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan. Kedua adalah jenazah yang tidak boleh dimandikan. Pertama itu, jenazah yang tidak boleh dimandikan adalah orang yang mati syahid, yaitu orang yang mati dalam pertempuran. Yang kedua adalah jenazah orang kafir tidak wajib dimandikan. Yang ketiga adalah janin yang di bawah usia 4 bulan itu tidak perlu dimandikan. Yang keempat, orang yang berhak memandikan jenazah. Orang yang berhak memandikan jenazah ialah A. Muslim berakal dan balik. B. Berniat memandikan jenazah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Jujur dan saleh. D. Terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan dan memandikannya sebagaimana yang diajarkan sunnah serta menutupi aib si mayat.
Apabila mayat itu laki-laki, hendaklah yang memandikannya laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki kecuali istri dan perempuan tidak boleh dimandikan oleh laki-laki, namun memandikan mayat perempuan yaitu suaminya atau muhrimnya. F. Orang yang berhak memandikan jenazah adalah orang yang telah ditunjuk oleh si mayat sendiri sebelum ia wafat. Dan seterusnya adalah kemudian bapaknya, sebab ia tentu lebih tahu mengenai si mayat daripada anak si mayat tersebut. Jenazah wanita dimandikan oleh pemegang wasiatnya, ibunya, lalu anak perempuannya, setelah itu keluarga terdekat si mayit. Yang terakhir adalah seorang suami boleh memandikan jenazah istri berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu kepada Aisyah radhiyallahu anhu, tentu tidak ada yang membuatmu gundah, sebab jika kamu wafat sebelumku, akulah yang akan memandikan jenazahmu. Yang kelima adalah pengertian dalam memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memandikan jenazah. A. Masker dan kaos tangan untuk memandikan jenazah agar terhindar dari kuman jika si jenazah memiliki penyakit. B. Sabun atau bahan kain untuk membersihkan tubuh si jenazah. C. Sampo untuk mengeramas rambut si jenazah agar bersih dari kuman dan kotoran. D. Air secukupnya untuk proses memandikan. Boleh memakai air yang dialiri oleh selang, boleh juga menyiapkan air sebanyak 3 ember besar. Meja besar atau dipan yang cukup dan kuat serta tahan air untuk tempat meletakkan jenazah ketika memandikan. F. Handuk untuk mengeringkan tubuh dan rambut jenazah. Yang terakhir adalah kapas, kapur barus, daun bidara atau wewangian yang lain serta bedak. Dipersiapkan kain kapan tergantung jenis kelamin. Yang keenam adalah tata cara memandikan jenazah. Ada pula tata cara memandikan jenazah, yaitu letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan seperti dipan dan meja besar. Kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Yang ketiga, dipakaikan kain basah seperti sarung agar auratnya tidak terlihat. 4. Sediakan air kapur barus. 5. Istinjakan mayat terlebih dahulu. 6. Kemudian bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangannya, kaki, dan rambut. 8. Mengeluarkan kotoran dalam perut dengan menekan perutnya secara perlahan. 9. Siram atau basuh seluruh anggota dengan air sabun juga. 10. Kemudian siram dengan air yang bersih ke seluruh anggota si mayat sambil berniat nawaitu gusla lihadhil mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat untuk memandikan mayat laki-laki karena Allah Ta'ala. Untuk mayat perempuan yaitu nawaitul gusla lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya aku berniat untuk memandikan mayat perempuan karena Allah Ta'ala.
Yang ke-10 adalah siram atau basuh kepala hingga ujung kaki 3 kali dengan air mengalir. 11, siram sebelah kanan 3 kali, lalu siram sebelah kiri 3 kali. Kemudian miringkan mayat ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Kemudian miringkan mayat ke kanan, basuh bagian lambung sebelah kiri. Siram kembali dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu siram dengan air kapur barus. Setelah itu jenazah diwudukan. Hal-hal penting yang berkaitan dengan mayat antara lain, selama memandikan mayat dilarang melihat aurat si mayit. B. Hukum memandikan mayit adalah wajib, sedangkan niat adalah sunnah. Sebaliknya, mewudukan hukumnya adalah sunnah, sedangkan niatnya wajib. C. Melihat kelainan-kelainan pada mayit seperti wajah berseri atau mengeluarkan bau harum, maka sunnah diceritakan. Bila sebaliknya, maka harus disimpan, tidak boleh diceritakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan. Baiklah, kita sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Ya, baik. Kak Edi. Saya ingin bertanya, dilakukan secara jemaah minimal 2 orang yang dilakukan oleh lelaki waktu zuhur. Terus kenapa digunakan kita Jumat? Jadi, apakah bisa diulangi lagi? Kenapa sholat Jumat dilakukan secara berjemaah minimal 2 orang yang dilakukan oleh para lelaki pada waktu zuhur? Kenapa digunakan Jumat? Mohon maaf Edi, suaranya udah jelas. Oke. Atau di chat aja, diketik pertanyaannya kalau kurang jelas. Ketik di kolom komentar.
Edi sudah diketik kah? Di kolom komentar. Dari tadi. Coba lihat. Yang lain aja yang bertanya. Edi lewat chat aja. Edi. Baiklah, Moderator, persilakan yang lain aja. baiklah. Yang lain, apakah ingin bertanya? Atau masih ada kurang jelas apa yang dipresentasikan tadi? Apakah mau diulang yang kurang jelas? Oh iya, nih pertanyaan Edi tadi sudah masuk. Jadi pertanyaannya, mengapa sholat Jumat dilakukan secara berjamaah minimal 2 orang yang dilakukan oleh para laki-laki pada waktu zuhur serta penggunaan sholat Jumat? Gunaan ini keutamaannya. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Edi tadi. Nah, jadi untuk sholat Jumat itu memang sudah aturannya 2 orang. Kalau kita sholat itu 1 orang, itu namanya single jamaah. Nah, jadi itu untuk sholat Jumat itu kalau sholat Jumat sholat biasa kayak sholat 5 waktu biasa itu minimalnya 2 orang. Tapi kalau sholat
Jumat itu sebagian ulama banyak berpendapat bahwa minimal itu 40 orang. Tapi ada juga kalau laki-lakinya itu kurang dari 40 orang itu bisa digantikan dengan perempuan. Karena saya dulu pernah tinggal di daerah Kalimantan Tengah situ. Nah, kan di situ yang mayoritasnya itu orang-orang non-muslim. Nah, jadi di situ orang-orang yang Islam itu ketika sholat Jumat kan syaratnya 40 orang. Tapi karena orang-orang yang laki-lakinya itu kurang, jadi terpaksa para perempuannya ikut juga sholat Jumat. Nah, jadi lanjut lagi untuk apa kata Ide tadi kegunaan sholat Jumat. Nah, jadi kegunaan sholat Jumat ini yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti biasanya. Karena kan kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat dan sholat sunnah yang lainnya. Kegunaan sholat Jumat. Ini. Nah, jadi untuk sholat ini semuanya berguna Ada baik itu dari untuk kesehatan, mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan kita sholat itu kan dijelaskan bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana Edi? Bagaimana Kak Edi? Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah sholat Jumat. Apa Kak? Itu apa hadisnya ada Kak? Maaf Kak, suara pian kurang jelas. Apakah bisa dipahami Ahmad Syaidina? Apa ini? Belum tuh, belum. Aku nih Edi dulu paham. Ada tuh. Bagaimana Edi sudah paham? Ya, tadi saya mau nanya apakah suara saya jelas tadi? Jelas. Ya, jelas. Jelas. Jadi sudah bisa dipahami Kak Edi jawaban dari Ahmad Syaidina tadi? Paham dah. Suara pian gak jelas Kak Edi. Paham. Oh, ini. Jadi yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau menambahkan jawaban dari Ahmad Syaidina? Pan dibalik-balik. Atau ada yang tidak sependapat dengan jawaban Ahmad Syaidina tadi menjawab pertanyaan dari Kak Edi? Ada yang menambahkan?
Apakah presentasi tadi sudah jelas? Kita akan ditanyakan. Saya ingin bertanya. Ya, kepada Kak Agus Salim. Dipersilahkan. Nah, di sini kan dijelaskan syarat khutbah Jumat. Nah, yang saya ingin tanyakan, pada bagian nomor 4 khutbah disampaikan dengan suara keras dan jelas agar dapat didengar oleh jemaah. Nah, misalnya khutbahnya itu sudah keras, jelas, tapi jemaahnya tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Apakah syarat khutbah tersebut terpenuhi? Kepada kelompok 1, apa bisa dimengerti? Pertanyaan dari Kak Agus Salim. Oh, paham. Ditampung dulu atau langsung dijawab kepada kelompok 1? Jadi jawab. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya syarat khutbah Jumat tadi harus keras dan jelas. Apabila ada orang yang apa tadi tidak mengerti, itu apakah karena tekstur kata-katanya atau susunan kalimat atau gimana? Nah, tidak mengerti di sini ada dua kemungkinan. Karena bahasanya misalnya bahasa Arab atau bahasa daerah, maksudnya bahasa Jawa atau bahasa kampung. Nah, yang kedua, karena orang yang mendengar tersebut mantap. Gimana hukumnya? Oh. Itu kan isi khutbahnya tidak dapat tertangkap. Keduanya tidak bisa menangkap apa yang disampaikan khatib. Itu yang makmumnya. Makmum. Oh iya. Paham. Enak jawab lah. Jadi ditampung dulu. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Baiklah. Pertanyaan dari Kak Agus Salim ditampung dulu. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sambil kelompok 1 mencari jawaban. Ada yang ditanyakan lagi dari yang lain? Boleh bertanya Kak lagi? Ya, boleh. Kepada Kak Fatimah. Persilahkan. Kan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari ada menerangkan tidak boleh menangis keras di depan jenazah. Nah, alasan jadi kada diperbolehkan tuh kenapa? Alasan mengapa tidak diperbolehkan menangis di depan jenazah, menangis keras-keras di depan jenazah. Menurut hadis. Ya, kepada kelompok 1, apa bisa dipahami dari pertanyaan dari Kak Fatimah Salma? Oh, bisa, aman. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Tampung dulu. Jadi jawabannya ditampung dulu. Pertanyaannya ditampung dulu, Kak. Ya, Kak Edi. Jawabannya terbuka. Apa Kak Edi? Kurang jelas. Saat mengurus mayat, tali di atas atas dibuka. Pada mengubur mayat, tali Di atas dibuka. Kenapa dibuka? tali kain kafannya dibuka. Ya. Kenapa pas dikuburkan tali kain kafan dibuka? Yes. Kepada kelompok 1, pertanyaan Kak Edi tadi, Bisa diulangi? Pertanyaan dari Kak Edi, kenapa waktu menguburkan mayat, tali kain kafan itu dibuka? Bisa dipahami kelompok 1? Ya, bisa dipahami. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan dari Kak Edi.
Kak Fatimah sama siapa tadi satunya? Pak Agus Salim. Ya, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Salim tadi. Apakah sah tadi khutbahnya itu kalau khutbahnya itu katanya bisa bahasa Jawa, bahasa daerah itu Kak Gus? Ya. Nah, jadi sama syarat 5 yang tadi itu dilaksanakan, itu sah sholat Jumatnya. Itu kan kalau masalah bahasa itu kan tergantung daerahnya. Misalnya nih kita ke daerah ke Arab Saudi kan, otomatis kan kita kan mengerti apa yang diucapkan dikhutbahkan di masjid sana. Nah, itu salah satunya. Jadi intinya itu mengikuti mayoritas penduduk tersebut. Kalau di Indonesia kan tentu bahasa Indonesia. Ada kayak yang khutbah bahasa Banjar ada. Selama saya umur saya 19 tahun ini belum pernah ada yang saya mendengar khutbah itu berbahasa Banjar. Semuanya berbahasa Indonesia. Tapi yang intinya kalau kita ke Timur Tengah sana, otomatis kan kita tidak mengerti apa yang dikhutbahkan itu, misalnya ke Inggris, tentunya kan bahasa Inggris. Nah, jadi selama syarat-syarat yang 5 tadi terlaksana itu masih sah. Nah, kecuali kalau khutbahnya itu kayak menggibah, memprovokasi atau tentang menghina-hina gitu. Itu kan tidak ada, mungkin ada itu. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua apa tadi ya? Bagaimana Agus Salim? Ya, Gimana Agus Salim? Kalau mengantuk tadi gimana? Apakah dia dapat Jumat apa tidak? Bagi yang mengantuk. Bagi yang mengantuk, apakah dapat pahalanya Jumat apa tidak? Mengantuk atau sengaja tertidur? Apakah jelas? Kalau untuk sholat Jumat tadi saya mengantuk tadi lah. Mengantuk. Ya, yang mengantuk tadi. Saya tampung dulu untuk mencari. Baik, Pak Agus Salim, pertanyaannya ditampung dulu. Yang mengantuk tadi.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fatimah. Bahwasanya jika kita meratapi jenazah, jika kalau hanya menangis saja dan tidak seperti kayak meraung, apalagi menangis secara keras, nah itu tidak diperbolehkan karena meratapi merupakan perilaku jahiliyah. Sesungguhnya bila wanita yang meratapi itu meninggal dan belum sempat bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memotong beberapa bajunya dan baju kurung dari belum. Ya, meratap merupakan perilaku yang sangat dilarang. Jika kita tidak menangisi jenazah, hanya sekedar bersedih saja, tapi tidak meratapi kesedihannya itu berlarut-larut, maka tidak diperbolehkan. Menangisi jenazah dengan suara amat keras, menurut ulama hukumnya haram. Nah, bila menangisi jenazah tanpa ratapan, tidak menjadi persoalan. Apakah sudah dipahami? Baik, Kak Fatimah, sudah jelas atau belum? Disebabkan haram tuh tadi kenapa? Kenapa maka disebabkan haram? Menurut ulama kan tadi haram. Nah, kenapa jadi alasan tuh jadi haram tuh kenapa nah? Nah, kenapa dia jadi haram? Karena dia sangat-sangat meratapi akan kematian jenazah itu. Dia kayak kayak meraung-raung kayak itu nah, kayak kada ikhlas kayak itu nah, inya tuh meninggal kayak itu nah, atau kayak menangis keras, bersuara keras. Nah, itu jadinya diharamkan. Jika kita hanya bersedih saja, tidak larut dalam kesedihan, maka tidak dijadikan persoalan. Tidak haram hukumnya. Apakah sudah bisa dipahami? Misalnya kita nangis ya tuh keras-keras, ada berdampak bagi jenazahnya kah? Apakah berdampak bagi jenazah kah? Misalnya kita nangis nah, menangis si jenazah tuh, ada dampaknya kah bagi jenazah? Ya, jadi Fatimah Salma, menurut hadis riwayat mutak alaih, saya ini untuk status hadisnya belum tahu nih. Jadi menurut hadis ini yaitu Nabi Rasulullah SAW bersabda, seorang mayat akan diazab di kuburnya karena diratapi. Dalam riwayat lain selagi dia diratapi. Menurut hadis ini berarti itu berdampak kepada sang mayat karena akan diazab di kuburnya. Tapi untuk status hadisnya saya nih belum tahu apakah ini hadisnya sahih atau hasan atau dhaif. Ada lagi yang Baik, Kak Fatimah. Untuk hadis selanjutnya ada lagi nih. Dari belum. Nih, dari Mihrab bin Syihab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diratapi, maka ia akan disiksa atau diratapan yang ditunjukkan padanya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ini juga sama, bahwa kalau kita meratapi jenazah itu, maka jenazahnya akan disiksa. Hadis riwayat Bukhari Al-Junaid bab mayukrahu min an-niyahati ala al-maiti. Cukup. Apakah sudah bisa dipahami, Fatimah? Ya, bisa dipahami dah. Baiklah. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, jadi tinggal pertanyaan dari Kak Edi tadi. Satu pertanyaan masih yang belum dijawab dari pertanyaan Kak Edi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari ini yang mengenai kenapa tali kapan itu harus dilepaskan
dilepaskan ketika masuk ke dalam kubur itu seorang muslim yang meninggalkan harus dilepaskan pakaiannya dengan alasan yang sangat sederhana supaya jenazah itu kan mudah dimandikan. Habis itu kedua pas duniawi dan dilonggarkan dari kesulitan. Melepas di sini bukan hanya melepas pakaian saja, tapi semua yang menempel di tubuh seperti kalung, cincin, gelang ataupun anting-anting, termasuk di sini tali ikatkan kafana. Makanya dilepaskan ya supaya pakaian saja dilepaskan, apalagi kalung itu kan mayat tuh dilepaskan semua harta benda yang misalnya kayak kalung, cincin, gelang seperti itu. Dan bila mayat sudah diletakkan di kubur, maka dilepaskan segenap ikatan dari tubuhnya, berharap nasib baik yang membebaskannya dari kesulitan di alam barzah. Karenanya Karenanya makruh hukumnya bila mana ada sesuatu yang mengikat bagian tubuh jenazah, baik jenazah anak-anak maupun jenazah dewasa. Jadi hukumnya makruh ya, supaya berharap itu mayat itu bernasib baik dalam yang membebaskannya dari kesulitan di alam barzah nanti. Nah, seperti itu. Apa bisa dipahami, Edi? Apa bisa dipahami, Kak Edi? Bisa. Ya, lanjut lagi untuk pertanyaan pertanyaan Agus Salim tadi. Apakah katanya tadi kalau kita ngantuk itu sah apa tidak khutbahnya, sholatnya? Pertama, Agus Salim ngantuknya itu mendengar atau tidak ketika khutbah itu? Sadar apa tidak dulu? Mendengar sadar, tapi nggak paham. Oh, berarti pikirannya ini sudah lepas ya? Ini bukan teman ini. Oke. Nah, jadi kan kita tahu bahwa sholat Jumat itu kan syarat sahnya itu kita harus mengikuti khutbahnya itu 2 khutbah dan juga sholat 2 rakaat. Apabila salah satunya itu ketinggalan, maka khutbahnya itu percuma karena kurang. Kan 2 khutbah itu sebagai pengganti sholatnya 2 rakaat. Nah, apabila kita ketiduran atau tidak sadarkan diri, maka sangat disayangkan sekali karena dia terlepas dari syarat sahnya sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya itu tidak sah. Kalau ketiduran itu cuma kada paham. Oh iya. Nah, jadi kan kita kalau mendengar khutbah itu harus fokus, syaratnya itu harus fokus. Kalau itu ketiduran kan, kalau ngantuk itu kan otomatis dia pikirannya sudah itu tidak terkontrol lagi, sudah lepas. Jadi sholatnya itu tidak sah karena salah satu khutbahnya itu terlepas. Karena kan kita kalau orang berdakwah atau berkhutbah itu harus didengarkan. Ya. Kan kita tahu bahwa berbicara satu kata pun kita dilarang, apalagi kalau tidak fokus. Ya, mungkin Agus Salim. Ya, Agus Salim. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Jadi hukumnya tadi pahalanya tidak ada gitu ya. Ya, yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Atau ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1? Untuk tambahan lagi ya Gus Salim. Nih menurut sumber yang baru saya dapat, menurut beberapa ulama juga, para ulama sepakat bila seorang tertidur saat khutbah dibacakan, tetapi tetap sah sholat Jumatnya. Tapi kita harus tetap mengupayakan sebisa mungkin untuk tidak tidur waktu mendengarkan khutbah sholat Jumat. Nah, jadi menurut para ulama yang dijelaskan menurut sumber ini, sah saja sholat Jumatnya, tapi kita harus mengupayakan supaya tidak tertidur. Jangan kalau kita sholat Jumat itu karena mendapat pendapat ini kita duduk sengaja mencari tempat yang ada sandarannya lalu tidur. Nah, jadi menurut para ulama kita harus mengupayakan, katanya harus mengupayakan supaya tidak tertidur. Dalam artian ini tidurnya itu tidak sadarkan diri. Jadi ketika mendengarkan khutbah tahu-taunya matanya ini langsung ngantuk atau ketiduran tanpa dia sadari. Baiklah, Pak Agus Salim. Ya, jelas. Bisa dipahami. Terima kasih untuk dari materi. Terus jawabannya. Terima kasih kelompok 1 sudah menjawab pertanyaannya. Jadi yang lain apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Bisa bertanya 2 kali. Ya, Kak Agus Salim, dipersilakan. Nah, di sini kan syarat khatib di sini. Nah, di sini kan syarat khatib ada 6. Muslim laki-laki balik dan sampai 6 menutup aurat itu. Nah, selain syarat khatib tersebut, adakah syarat-syarat lain, misalnya syarat yang sunnahnya atau syarat apa gitu? Kalau misalnya melanggar ini, maka khutbahnya kurang bagus. Misalnya kan ada di kampung itu misalnya. Kalau misalnya terlalu lama, khutbahnya katanya nggak bagus. Ada juga yang matok, khutbahnya hanya 3-5 menit aja. Terus ada juga yang sampai 10 menit. Nah, terkadang orang yang tidak tahu ada yang sampai setengah jam gitu khutbahnya. Nah, sehingga menyebabkan jamaahnya ngantuk. Adakah syarat khatib atau syarat sunnah atau syarat apa gitu selain yang 6 ini? Kepada pemateri, apa bisa dipahami? Pada kelompok 1, apa bisa dipahami pertanyaan dari Kak Agus Salim? Bisa. Nah, jadi untuk masalah waktu khutbah itu dianjurkan hanya cukup sekitar 15-20 menit saja. Nah, itu. Sedangkan untuk apa tadi? Sunahnya kita sholat Jumat itu kan dianjurkan untuk memakai pakaian-pakaian yang terbaik, pakaian-pakaian yang bagus. Dan juga kita disunahkan untuk memakai harum-haruman. Itu sunnah sholat Jumat itu. Kalau sunnah khutbah itu sunat khutbah. Janganlah. Ya, hukum berdiri pada secara singkat. Nah, jadi sunnah khutbah itu yang pertama itu dilakukan di atas mimbar. Mimbar itu sunnah.
Yang kedua, khatib menghadap para jamaah. Yang ketiga, azan sebelum khutbah. Yang keempat, membaca khutbah dengan suara keras. Itu sunnah juga. Yang kelima, mengucapkan salam sebelum khutbah. Ini wajib. Oh iya ya. Yang keenam, khutbah tidak terlalu lama atau tidak terlalu singkat, yaitu tadi sekitar 15 sampai 20 menitan saja. Yang ketujuh, itu disunahkan juga untuk memakai tongkat. Kan biasanya ada tongkat-tongkat tuh di mimbar. Yang kedelapan, itu sunahnya juga materi khutbahnya itu mudah dipahami supaya para jemaah ini bisa menangkap apa yang disampaikan. Yang kesembilan, lama waktu saat khatib duduk di antara dua khutbah setara dengan membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi ketika itu kan setelah khutbah tuh kan ada Bilal itu membaca sholawat. Nah, pada itu disunahkan khatib untuk membaca selama Bilal itu membaca yang sholawat itu. Nah, itu 9. Ini saya yang dapatkan dari sumber yang saya dapatkan ada 9. Baik, apakah sudah bisa dipahami? Siap. Bisa dipahami. Terima kasih atas penjelasan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 sudah menjawab. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Kak Edi. Jumat ada jemaah yang datang terlambat pada waktu sudah selesai. Apakah jemaah tersebut masih diterima sholat Jumatnya? Maaf, Kak Edi, suara pian putus-putus. Lambat pada waktu khutbah telah selesai. Apakah jemaah tersebut masih diterima sholat Jumatnya? Kelompok 1, apa bisa dipahami pertanyaan dari Kak Edi? Bisa lewat chat aja, masalahnya suara Kak Edi nggak kedengeran, sendat-sendat.
Moderator, Kita ini ada pertanyaan lagi kah? tidak ada Pak, menunggu pertanyaan dari Kak Edi aja Pak. Edinya mana Edi? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya di chat biar Pak. Soalnya suara Kak Edinya kada jelas. Ada jemaah yang datang terlambat pada waktu khutbah. Ada Pak nih kata pertanyaan diri Pak. Mulai sholat Jumat katanya ada jamaah yang datang terlambat pada waktu khutbah telah selesai. Oh, apakah jemaah tersebut masih diterima sholat Jumatnya? Oh iya. Silahkan jawab, Saidina. Nah, Edi. Nah, jadi apabila khutbah itu telah selesai, kita datang sholat Jumat, itu percuma kita sholatnya. Berarti sholat kita itu tidak sah. Jadi syarat sahnya itu sholat Jumat itu kita harus mengikuti 2 khutbah. Sebagai pengganti 2 rakaatnya sholat zuhur. Kan sholat zuhur itu 4 rakaat. Jadi sholat khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat sholat zuhur dan setelahnya itu 2 rakaat. Jadi kan totalnya itu ada 4. Jadi apabila kita tidak mengikuti khutbah, kita datang ketika selesai khutbah, itu berarti sholatnya itu kita percuma saja sholat. Karena sholat kita tidak diterima. Bagaimana Edi? Bagaimana Kak Edi? Apakah sudah jelas jawaban dari Ahmad Saidina? Mana Kak Edi? Apakah sudah jelas Kak Edi? Sudah. Baik, yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Tutup aja. Ditutup aja, Pak. Baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Saya moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi telah menjalankan diskusi yang mana hari ini tentang sholat Jumat dan penyelenggaraan jenazah. Sedikit menambah daripada jawaban-jawaban dari pemateri. Yang pertama ini masalah pertanyaan dari Edi Prayogi, kenapa sholat Jumat itu wajib berjamaah? Karena sholat Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, dan juga sholat Jumat itu harus diselenggarakan atau dikerjakan berjamaah. Tidak boleh kalau sholat Jumat itu berjamaah, karena itu hari Jumat atau sholat Jumat itu Sayyidul Ayyam, dan juga hari Jumat itu atau sholat Jumat itu ada di dalamnya itu khutbah Jumat. Karena kalaunya khutbah Jumat itu tidak, atau sholat Jumat itu dikerjakannya itu sendirian, tidak berjamaah,
otomatis khutbah Jumat itu tidak ada. Jadi kenapa sholat Jumat itu wajib berjamaah? Karena yang pertama itu adalah sholat Jumat itu dikerjakan pada hari Jumat, yang mana hari Jumat itu penghulunya hari atau hari raya setiap minggunya. Dan juga sholat Jumat itu ada khutbah Jumat sebelumnya. Kalaunya sholat Jumat itu dikerjakan sendirian, maka siapa yang mendengarkan khutbah Jumat tersebut? Itu. Terus lagi kenapa? Terus lagi pertanyaan Edi, masalah sholat Jumat itu kalaunya terlambat datang, ini khutbahnya sudah selesai. Itu apakah masih diterima sholat Jumatnya? Itu masih diterima sholat Jumatnya. Tapi tidak ada nilai pahala khutbah. Hanya saja menggugurkan kewajiban. Kewajiban tersebut. Kewajiban kita sholat Jumat. Kalaunya sudah terlambat, khutbahnya sudah selesai, mau sholat Jumat aja lagi, itu nilai pahalanya itu tidak ada kalaunya dalam khutbah tersebut. Dia mendengarkan khutbah, itu tidak ada pahalanya. Karena dia tidak mendengarkan khutbah tersebut. Karena terlambat datang. Gitu. Tapi tetap diterima sholatnya itu. Sholat Jumatnya itu tetap diterima. Tapi itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Menggugurkan kewajiban. Karena sholat Jumat itu adalah wajib hukumnya. Jadi kalaunya orang terlambat sholat Jumat, khutbah sudah selesai, tetap pergi ke masjid. Jangan tidak pergi lagi. Tetap pergi ke masjid. Menggugurkan kewajiban sholat Jumat itu. Jangan kita di rumah sholat zuhur, tidak. Kalaunya kita di rumah sholat zuhur itu ada sesuatu hal lain. Tapi untuk laki-laki ini wajib sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Wajib. Kalaunya untuk perempuan itu tidak wajib. Tapi kalaunya perempuan itu ingin sholat Jumat, itu diperbolehkan. Dan tidak usah lagi sholat zuhur. Karena sudah gugur, sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat untuk perempuan itu. Tapi kalaunya kebiasaan kita di sini, kalaunya perempuan itu diganti dengan sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Gitu. Terus lagi pertanyaan dari Agus Salim, hukum jemaah tidak mengerti dengan khutbah Jumat, dengan isi khutbah Jumat. Itu tidak apa-apa. Yang penting dia mendengar. Yang penting dia atau jamaah itu mendengar isi khutbah atau rukun khutbah saja. Dia mendengar. Tidak apa-apa. Meskipun itu bahasanya bahasa Arab semua misalkan. Tapi dia mendengar itu tidak apa-apa jadinya. Tidak mesti kita harus bahasa Indonesia isi khutbah itu. Kalaunya di Pamangkih itu, masjid di Pamangkih itu
sampai sekarang itu masih khutbahnya itu bahasa Arab. Khutbah bahasa Arab. Tapi kan di sana itu banyak pondok pesantren di situ ada. Jadi tidak menjadi masalah juga. Tapi juga kalaunya orang itu tidak mengerti dengan khutbahnya itu tidak jadi masalah juga. Tapi kalaunya bisa itu adalah isi khutbahnya itu dimengerti oleh masyarakat. Kalaunya bisa kebiasaan. Bagus itu jadinya itu sebagai mau'izatul hasanah jadinya. Jadi nasihat-nasihat jadinya itu. Kalaunya isi khutbahnya itu tidak mengerti masyarakat, bagaimana masyarakat menerapkan isi khutbah yang khatib sampaikan itu, gitu. Gitu ya. Terus lagi pertanyaan dari Fatimah Salma, alasan larangan menangis keras di depan jenazah. Ini kalaunya secara logika, kita kalaunya orang menangis keras, meratap-ratap itu, dilihat itu tidak enak, atau dilihat itu orang itu tidak ikhlas ditinggalkan oleh si mayit atau jenazah itu, atau orang yang meninggal itu meninggalkan orang yang hidup tadi, tidak ikhlas kalaunya dilihat secara kasat mata. Tapi kalaunya dilihat dengan hadis Nabi melarang orang itu meratap menangis keras. Karena apa? Karena itu menyakiti mayit tersebut. Kalaunya orang yang hidup itu menangis keras itu berdampak kepada si mayit tersebut, akan menderita saat itu. Terus lagi ini pertanyaan dari Edi Prayogi, kenapa tali kafan dibuka saat penguburan? Itu disunahkan tali pocong lah. Tali pocong itu dibuka saat penguburan itu disunahkan. Kenapa? Itu harapannya agar si mayit itu diberi kemudahan atau diberi kenyamanan atau diberi kebebasan di alam kuburnya itu, atau juga diberi lepas daripada siksa kubur itu harapannya. Tapi kalau dalam hadis itu disunahkan juga mencopot, membuka tali pocong itu, sunahkan membuka tali pocong itu. Tapi kalau tidak dibuka tali pocong itu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Misalkan gentayangan, ya kenapa? Jadi tidak dibuka ya gentayangan, orang itu tidak, itu mitos saja. Kalaunya tidak dibuka tali pocongnya itu saat penguburan, gitu. Fatimah Salma. Jadi itu mitos. Jadi sunnah lah kita membuka tali pocong. Kebiasaan itu setelah sholat jenazah itu dibuka tali pocong itu. Tali pocongnya itu dibuka, seluruhnya dibuka. Gitu. Baru diangkat ke kubur itu, dibawa ke kubur. Gitu. Ada pertanyaan dulu
sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Pak. Ya, silakan Fauzan. Kalau misalkan sholat Jumatnya itu ada 2 masjid di sekitarannya itu gimana Pak? Maksudnya tuh berdekatan. Ya, kalaunya dua masjid satu kampung lah, satu kampung itu harus dulu satu masjid itu harus penuh, syaratkannya itu penuh dulu satu masjid itu, baru ke masjid membuat masjid yang nomor 2 itu. Kalaunya tidak penuh, tidak memenuhi, misalkan masjidnya ini muatnya ini 100 orang, tapi jamaahnya ini 300 orang, berarti tidak memenuhi di dalam masjid itu. Nah, itu boleh 2 masjid jadinya. Kalaunya satu masjid itu tidak penuh, nah itu tetap juga membuat 2 masjid jadinya, dan di situ diselenggarakannya sholat Jumat. Berarti itu siapa yang duluan takbiratul ihram sholat Jumat itu yang sah jadinya. Berarti satunya takbiratul ihram dimulainya lah Pak. Ya, takbiratul ihramnya itu. Oh iya. Jadi iya, sah. Jadi ada masjid ghairul jami' ya. Ini masjidnya masjid ghairul jami', ada masjid jami'. Masjid ghairul jami' itu masjid yang tidak diselenggarakannya sholat Jumat. Kalau yang masjid jami', masjid yang diselenggarakannya sholat Jumat. Jadi misalkan ada 2 masjid ini tidak diselenggarakan sholat Jumat, masjid yang satunya itu diselenggarakan Jumat, gitu. Kecuali satu masjid itu penuh, tidak memuat jamaah, nah itu bisa ke masjid yang lain, bisa satu kampung itu 2 masjid jadinya, gitu. Iya Pak. Harus ada syarat-syaratnya itu, gitu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Tidak ada ya. Ya, kita tutup perkuliahan pada hari ini. Untuk middle ini kalian membuat video praktik. Middle-nya itu membuat video praktik. Yang pertama adalah wudhu. Silahkan catat. Yang pertama wudhu praktik, membuat video itu satu video lah. Jadi beberapa video. Untuk perempuan ini anunya saja, gerak-geriknya saja. Untuk laki-laki bisa gerak-geriknya juga, atau langsung ke tempat wudhu itu bisa. Itu yang pertama wudhu. Yang kedua adalah tayamum. Tayamum itu dicari sebelumnya itu ada sunnah-sunnahnya. Kedua ada tayamum. Bentar. Kita selesaikan azan dulu ya.
Dan yang terakhir adalah sholat. Sholatnya ini 2 rakaat. Yaitu sholat subuh. Jadi 3 prakteknya. Membuat video, 3 video. Membuat 3 video. Yang mana 3 video ini harus nyaring suaranya. Pak, boleh pakai animasi kah atau kita sendiri? Kita sendiri. Kita sendiri yang membuat prakteknya. Berarti kita sendiri lah Pak, maksudnya Ya, tuh. ya, jadi modelnya. Aduh. Jadi modelnya kita sendiri. Lah, itu 3. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang sholat tadi sambil sembahyang gerakan kayak sambil bacaan kayak itu apa di videonya? Iya. Oh, Nyaring bacaannya. Lah. Pak, izin bertanya Pak. Apa? Untuk jangka waktunya berapa bulan Pak? Loh, berapa bulan? Sebelum final. Pak, izin bertanya. Waktunya sebelum final. Kalaunya sudah final itu tidak diterima lagi. Otomatis kalaunya tidak mengumpul itu tidak ada nilai di middle. Kalaunya tidak ada nilai di middle otomatis tidak lulus. Berapa hari, Pak? Berapa hari? Loh, berapa hari? Sebelum final. Kira-kira 1 bulan atau 1,5 bulan lah lagi. Bapak izin bertanya lagi. Ya. Itu videonya tuh digabungkan sekali 3, diedit sekali 3 atau satu? Kalau bisa satu saja. 3 video. Pak, izin bertanya. Terserah ingin diedit atau tidak, terserah. Bisa. Pak, ulun izin bertanya, Pak. Apa? Kami kan binian. Itu tuh pakai mukena kah, Pak? Atau biasa aja kayak itu nah? Pakai mukena. Oh, ini lagi. Niat yang itu yang di dalam hati dikeluarkan kah juga? Niat yang di dalam hati itu dikeluarkan juga kah, Pak? Niat di dalam hati dilapaskan. Allahu Akbar itu ada Allah kita. Itu di dalam hati. Dalam hati aja. Yang penting Allahu Akbarnya itu. Taman hati. Gitu. Pak, Pak, kalau yang tayamum itu harus menghadap tanah debu asli kah atau dinding? apa, Pak? Anu aja, ilustrasinya aja. Kada usah langsung pakai tanah. Sama dengan wudu. Tidak usah pakai air untuk perempuan. Tidak usah. Kalaunya laki-laki silahkan pakai air. Gitu. Pakai tanah, Bang. Apa pakai tanah wudu kali ini. Tayamum sama. Ya tayamum ilustrasinya aja. Oh, ilustrasinya aja. Mungkin ke dinding kah atau ke apakah Pak? Ya, ke dinding kah, kemana kah itu. Tidak usah aslinya. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Satu-satu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya?
Kalau tidak ada, kita tutup. Itu palingan sehari tuntung itu video itu. Kebiasaan kita sehari-hari apa? Kegiatan kita sehari-hari, kecuali tayamum. Itu tidak kegiatan kita sehari-hari. Hanya wudhu, sholat, itu kegiatan kita sehari-hari. Kumpul videonya ke Bapak kah? Kontak Bapak langsung atau? Iya langsung. Langsung ke WA pian lah Pak? Langsung WA pribadi. Nah, kita ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup lagi. Tidak ada. Jadi kalaunya kakawanan ini yang tidak hadir, nah karena middle ini penting itu. Dan juga kehadiran itu juga penting juga. Jadi penilaian itu 3. Final, kehadiran, tugas aktif, dan kehadiran itu jadi 1. Dan juga final dan middle itu kalaunya tidak ikut middle itu bisa dapat dipastikan tidak lulus. Nilainya bisa D, bisa nilainya itu. Gitu. Nah, kalaunya tidak ada kita tutup aja. Jadi kalau ada yang ditanyakan silahkan WA lah. Kalaunya kurang paham, nah silahkan WA. Ya. Kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.